Saya Nisa Nurizati, NIM 2024041005 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian standar kecantikan di media sosial dan korelasinya dengan cyberbullying terhadap wanita. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu media sosial saat ini itu membentuk standar kecantikan yang sempit dan tidak realistis sehingga memicu cyberbullying seperti body shaming. Nah, penelitian pada kali ini akan mengkaji bagaimana standar tersebut terbentuk, dampaknya secara psikologis, hingga bagaimana perempuan itu akan merespon, termasuk melalui gerakan body positivity yang akhir-akhir ini sedang marak. Kemudian tujuannya dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan tentang tekanan digital terhadap perempuan dan strategi untuk menghadapi tekanan tersebut. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah yaitu yang umum, bagaimana pengaruh standar kecantikan yang dibentuk di media sosial terhadap praktek cyberbullying terhadap perempuan. Kemudian untuk rumusan masalah khusus saya mengambil 5, yaitu bagaimana standar kecantikan direpresentasikan di media sosial, khususnya platform Gen Z seperti Instagram dan TikTok, apa saja bentuk dan karakteristik cyberbullying yang dialami perempuan terkait dengan penampilan fisik mereka, sejauh mana keterkaitan antara paparan terhadap kecantikan dari media sosial, seperti stereotipnya itu, dengan meningkatnya kasus body shaming terhadap perempuan, kemudian apa dampak psikologis dari cyberbullying tersebut, dan bagaimana perempuan merespon adanya fenomena ini. Untuk tujuan sendiri dibagi juga menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Untuk umum itu menjelaskan bagaimana pengaruh standar kecantikan yang dibentuk oleh media sosial. Kemudian efeknya kepada cyberbully, tujuan khususnya yang lebih rinci yaitu untuk mengkaji representasi standar kecantikan dari media sosial, mengidentifikasi bentuk cyberbully, serta menganalisis dampaknya. Untuk manfaatnya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis itu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan atau sudut pandang baru tentang komunikasi media dan gender. Kemudian untuk manfaat praktisnya itu meningkatkan kesadaran pengguna sosial, pendidik, dan pembuat konten terhadap dampak representasi visual atau beauty standar ini. Juga menjadi referensi untuk pendamping remaja, juga peneliti lanjutan untuk isu media body image dan isu seputarnya. Kemudian masuk ke selanjutnya tentang cyberbullying itu sendiri, definisinya itu kekerasan psikologis yang berbasis teknologi digital. Bisa dilihat dari cyber yaitu teknologi, kemudian bullying yaitu tindakan kekerasan. Kemudian ciri-cirinya itu ada 4, yaitu anonimitasnya tinggi, penyebarannya itu cepat dan luas, efeknya itu jangka panjang karena ada digital footprint atau jejaknya, tidak bisa dihapus. Kemudian yang terakhir itu menghapus ruang aman pribadi. Jadi seperti rasanya itu privasi dari orang yang mengalami cyberbully ini itu hilang. Selanjutnya, standar kecantikan dan cyberbully itu wanita mirisnya itu lebih rentan menjadi korban cyberbully, terutama terkait dengan penampilan fisik seperti body shaming atau bahkan komentar seksis. Selanjutnya, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata juga ada sumbangsi dari algoritma platform seperti TikTok ataupun Instagram dan lain sebagainya yang memperkuat exposure atau paparan konten visual yang ideal, sehingga mendorong tekanan besar bagi perempuan untuk tampil sesuai standar, padahal tidak ada yang namanya standar kecantikan, bahwa semua wanita itu cantik dengan porsinya masing-masing. Nah, ketika tidak sesuai, tidak memenuhi standar tersebut, para perempuan ini cenderung lebih mudah menjadi sasaran kritik, hinaan, dan pelecehan secara daring. Nah, tentunya pelecehan, cyberbully dan hal-hal kekerasan seksis itu bukan hal yang menyenangkan dan tentunya menimbulkan dampak-dampak yang merusak atau tidak nyaman, yaitu dari yang paling ringan yang walaupun sebenarnya tidak ringan, yaitu penurunan rasa percaya diri, gangguan emosional, sampai trauma. Selanjutnya mungkin jika trauma yang tidak diobati atau tidak ditindaklanjuti bisa menjurus kepada tindakan ekstrim seperti diet ketat dan operasi plastik. Kemudian jika tidak ada tindakan lebih lanjut atau tidak ada concern atau kesadaran dari masyarakat, itu tindakan ini bisa saja dinormalisasi, yang efeknya itu sangat bahaya. Nah, penelitian ini tentunya juga memiliki metode penelitian. Yang pertama itu memiliki desain penelitian yang menggunakan mixed method atau metode campuran yang merupakan kombinasi dari metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif.
Untuk data dan sumber data diambil dari wawancara mendalam atau in-depth interview dan polling singkat terhadap 10 mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Surabaya, di mana range usianya itu antara 18 sampai 30 tahun, kemudian aktif menggunakan media sosial minimal 2 jam per hari, pernah melihat atau bahkan mengalami bullying terkait standar kecantikan. Waktu dan tempat itu bertempat di FKUHT Surabaya sepanjang bulan Juni 2025, kemudian teknik pengumpulan data itu ya dengan kualitatif dan deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis data. Yang ditemukan bahwa 80% dari koresponden itu pernah mengalami cyberbullying. Selanjutnya, hasil dan pembahasan untuk media sosial seperti Instagram, TikTok itu menyebabkan standar kecantikan itu menjadi sempit. Diperkuat pula oleh influencer dan algoritma, kemudian terjadi paparan berulang sehingga terjadi exposure, ini dianggap normal, padahal sebenarnya tidak. Perempuan yang tidak sesuai dengan standar itu kemudian menjadi sasaran dari body shaming yang selanjutnya bisa juga jadi cyberbully, sehingga menimbulkan dampak psikologis seperti rendah diri, kecemasan, bahkan depresi. Nah, respon yang bisa dilihat itu perempuan ini akan cenderung menarik diri, kemudian mengubah penampilan agar sesuai ke dalam standar, atau juga bisa melawan lewat gerakan self love dan body positivity ini yang kita harapkan. Nah, kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah media sosial itu berperan besar dalam bentuk standar kecantikan yang sempit dan tidak inklusif atau toksik dan tidak sehat. Standar itu menyebabkan tekanan sosial mendorong munculnya body shaming dan cyberbully kepada perempuan khususnya, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di lintas gender. Kemudian sarannya penting untuk meningkatkan literasi digital, mendorong representasi kecantikan yang beragam dan yang sehat, dalam menciptakan ruang aman di media sosial untuk dukungan kampanye positif dan penguatan etika digital untuk mencegah cyberbullying. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.